Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar latihan PAS, penilaian akhir semester untuk matematika wajib kelas 11. Langsung, contoh soalnya nomor 1, tentukan nilai X dari 10X plus 5 sama dengan 8X min 3. Nah, ini adalah soal persamaan linier ya. Jadi caranya, yang ada variabel X-nya kita gabungkan. Ini 10X dengan 8X, saya bawa ke kiri semua. Yang min 3 dengan plus 5 ini saya bawa ke kanan sama dengan. Ya, ini 10X, 8X dibawa ke kiri, jadi tandanya berubah jadi negatif, sama dengan positif 5 dibawa ke kanan sama dengan jadi negatif 5, kemudian negatif 3. 10X dikurangi 8X jadi 2X. Min 5, min 3 jadi minus 8. Jadi X-nya sama dengan negatif 8 dibagi 2. Hasilnya negatif 4. Kemudian yang B. Nah, ini kita juga cari nilai X-nya. Kalau di seperti ini, berarti ini kita kalikan satu-satu ya. Kita kalikan satu-satu. 4 kali X berarti 4X. Kemudian 4 kali 5, 20. Ini 3 kali X, 3X. 3 kali min 2, min 6. Setelah itu yang ada X-nya saya bawa ke kiri. Yang tidak ada X-nya dibawa ke kanan sama dengan. Ini berarti 4X min 3X sama dengan min 20, min 6. Jadi 1X ya, 4X dikurangi 3X itu 1X atau X sama dengan min 26. Seperti itu. Kemudian nomor 2, gambarlah grafik fungsi X plus 2Y sama dengan 4. Ini soal program linier ya. Gambarlah grafik fungsi X plus 2Y sama dengan 4. Caranya kita ambil satu titik misalnya untuk X sama dengan 0. X sama dengan 0 kita masukkan ke persamaannya ini. Jadi sekarang X-nya diganti dengan 0. Berarti 0 plus 2Y sama dengan 4. 2Y sama dengan 4. Y-nya berarti 4 dibagi 2. Ketemu Y-nya 2. Sekarang kita punya satu titik yaitu titik 0,2 X, Y ya. Jadi titiknya 0,2. Misalkan saya kasih nama titik A. Kemudian setelah X sama dengan 0, kita ambil Y sama dengan 0. Sama dengan yang di atas, kita masukkan ke persamaan. Y-nya diganti dengan 0. Jadi X plus 2 kali 0 sama dengan 4. X plus 0 sama dengan 4, X-nya ketemu 4. Jadi titiknya, misalkan titik B, itu X, Y, 4,0. Ya. Setelah kita dapatkan dua titik, sekarang kita buat garisnya. Ya, di sini sumbu X yang mendatar, kemudian yang vertikal sumbu Y. Nah, ini kan di Y-nya 2, kemudian X-nya 4. Yang di X ini 4, nanti yang di Y 2. Ya, ini yang di Y ada 2 titiknya, yang di X ini titiknya 4. Nah, sekarang tinggal tarik garisnya. Nah, inilah garis atau grafik fungsi X plus 2Y sama dengan 4 ini. Gitu. Kemudian nomor 3. Tentukan daerah penyelesaian fungsi 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Nah, kalau ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu berarti daerah penyelesaian ada arsirannya. Ya. Penyelesaiannya sama seperti tadi, ya kita buat garisnya dulu, setelah itu baru kita cari daerah penyelesaiannya. Jadi untuk X sama dengan 0, ya kita misalkan X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan seperti tadi. Jadi X-nya ini diganti 0, 3 kali 0 plus 2Y sama dengan 12. Jadi 0 plus 2Y sama dengan 12, 2Y sama dengan 12. Y-nya ketemu 12 dibagi 2, berarti 6. Jadi titiknya di sini 0,6. Misalkan titik A 0,6. Nah, sekarang setelah X sama dengan 0, kita ambil Y sama dengan 0. Masukkan ke persamaan. Nih. Jadi Y-nya diganti 0. 3X plus 2 kali 0 sama dengan 12. 3X plus 0 sama dengan 12. Ini berarti 3X sama dengan 12. X-nya 12 dibagi 3 ketemu 4. Jadi titiknya, misalkan titik B-nya 4,0. Setelah itu kita buat garisnya. Ya.
Yang Y itu 6, yang di X ini 4. Ya. Ini 6, kemudian yang di sini 4, tarik garis. Nah, setelah tarik garis, nah ini adalah garis 3X plus 2Y sama dengan 12. Nah, sekarang daerah penyelesaian dari 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Yang di mana? Nah, ini garisnya di sini kan. Nah, sekarang kita cari apakah daerah penyelesaiannya itu di atas garis, yang sebelah sini, di atas garis ini, atau di bawah garis ini. Yang paling mudah kita masukkan, kita ambil titik 0,0 ya. Titik 0,0 ini di bawah garis, kita cek apakah daerah penyelesaiannya di bawah garis atau tidak ya. Itu yang paling mudah, kita ambil titik 0,0. Kita masukkan ke persamaan tadi. X-nya berarti diganti 0, Y-nya juga diganti 0 ya. Berarti hasilnya 0 apakah lebih dari sama dengan 12? Apakah 0 lebih dari 12? Salah ya. Berarti pernyataan salah. Nah, tadi kan kita ambil titik 0,0 itu di sini. Nah, 0,0 kan daerahnya di bawah garis nih. Nah, di bawah garis pernyataan salah. Berarti di sini bukan daerah penyelesaian. Yang saya arsir ini bukan daerah penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya kebalikannya, yaitu yang di atas garis. Jadi ini HP-nya, himpunan penyelesaiannya di atas garis ini. Tuh. Kemudian lanjut. Untuk nomor 4. Tentukan pertidaksamaan grafik berikut. Nah, kalau tadi kan kita diketahui pertidaksamaannya, kemudian disuruh mencari gambarnya. Nah, sekarang dibalik. Kita dikasih gambarnya, kemudian disuruh mencari pertidaksamaannya. Caranya gimana? Mudah. Ya, ini tinggal kita lihat. Ini kan 2 itu di Y. Kemudian 4 ini di X. Nah, tinggal balik aja ini. Berarti 2 sebenarnya di Y kan, tapi kita kalikan dengan X. Jadi 2 kali X ditambah 4 kali Y gitu. Jadi 2 kali X ditambah 4 kali Y sama dengan 2 kali 4. Seperti itu persamaannya. Nah, sekarang yang B. Nah, kalau ada arsiran begini berarti nanti ada lebih besar atau lebih kecil ya. Ini himpunan penyelesaiannya HP-nya di bawah garis. Nah, jika caranya sama dengan yang A ini, berarti bagaimana ini? Penyelesaiannya berarti apa? 3X ya. 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 3 kali 5. Gitu. Kok bisa kurang dari? Iya, karena untuk mempermudah ingat gitu ya. Jadi ini kan garis, ini garis. Nah, kalau himpunan penyelesaiannya itu di bawah garis, berarti tandanya kurang dari. Tapi kalau himpunan penyelesaiannya di atas garis, tandanya lebih dari, gitu ya. Nah, ini kurang dari sama dengan, karena garisnya ini garis lurus. Kalau misalkan kurang garisnya ini putus-putus, itu kurang dari saja, tidak ada sama dengannya. Tuh, karena ini garisnya lurus, dan himpunan penyelesaiannya di bawah garis, berarti kurang dari sama dengan. Tuh, berarti 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Itu pertidaksamaannya. Kemudian lanjut nomor 5. Ini sekarang kita masuk matrik ya. Diketahui Q sama dengan ini 313972. Tentukan yang A, ordo dari Q. Ingat ya, ordo itu apa? Ordo itu baris kali kolom. Barisnya ada berapa? Baris itu yang mendatar ini. 1, 2. Barisnya ada 2. Kemudian kolomnya. Kolomnya yang menurun ini. 1, 2, 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ordonya sama dengan 2 kali 3, yaitu baris kali kolom. Kemudian yang B. Soal yang B nih. Q21. Q21 itu artinya pada matrik Q ini baris kedua, kolom pertama. Yang depan ini baris, yang belakang ini kolom ya. Baris kedua, kolom pertama. Kita cari. Baris kedua, berarti ini. Kemudian kolom pertama ini, berarti 9 ya.
9 Q21-nya. Kemudian Q13 berarti baris ke-1 kolom ketiga. Baris ke-1 kolom ketiga. Berapa di sini? 3. Ya ini. Kemudian dikurangi baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Ini berapa? Iya, 2. Tadi 9 tambah 3, 12 dikurangi 2, 10. Ya, hasilnya yang B, 10. Kemudian yang C, Ki transpus atau Ki pangkat T. Ki pangkat T itu simbol dari Ki transpus. Ingat transpus ya, transpus itu berarti merubah baris menjadi kolom atau merubah kolom menjadi baris. Ya, coba. Ini baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Baris kedua kita ubah jadi kolom kedua. Jadi Ki transpusnya seperti ini. Ya kan? Ini jadi baris pertama jadi kolom pertama nih, 313. Kemudian baris kedua 972 jadi kolom kedua, seperti itu. Kemudian nomor 6. Nah, jika ini persamaan dua matrik ya. Jika ini 3A, ini min 4, 2B, 5 sama dengan min 12, min 4, 10, 5. Maka nilai dari 2A plus B adalah, gitu kan. Nah, ini penyelesaiannya berarti kita mencari nilai A dan B-nya dulu, kemudian baru dimasukkan ke sini. Nah, ini persamaan dua matrik, berarti elemen yang seletak nilainya juga sama. Ya kan? Ini pasti 3A sama dengan min 12. Loh, ini min 4 sama dengan min 4. Ini 5 sama dengan 5. Kemudian 2B sama dengan 10. Nah, dari situ kita bisa mencari nilai A dan B-nya. Ya, misalkan dari 3A dulu. Jadi 3A sama dengan min 12. Jadi A sama dengan min 12 dibagi 3. A-nya ketemu negatif 4. Kemudian yang B dari sini. 2B sama dengan 10. Jadi B-nya sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Setelah ketemu A-nya min 4 dan B-nya 5, kita masukkan ke soal ini 2A plus B yang ditanyakan. 2A plus B berarti 2 kali min 4 plus B-nya 5. Jadi min 8 ditambah 5 hasilnya min 3 atau negatif 3. Tuh. Sekarang nomor 7. Tentukan hasil perkalian matrik berikut. Ya, yang A ini, kemudian yang B ini. Nah, ingat untuk perkalian dua matrik itu baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Kalau ini baris pertama kali kolom. Karena yang di matrik kedua ini kebetulan hanya satu kolom ya. Jadi baris kali kolom pertama, baris kedua jadi kali kolom pertama, baris ketiga kali kolom pertama gitu. Jadi sekarang baris pertama kali kolom pertama. 1 kali 3 ditambah 2 kali 4. Gitu. Kemudian yang ini 4 kali 3 ditambah 5 kali 4. Dan 3 kali 3 ditambah 0 kali 4. Gitu. Nah, setelah itu perhitungan biasa. 1 kali 3 hasilnya 3. 2 kali 4, 8. 4 kali 3, 12. 5 kali 4, 20. Ini 3 kali 3, 9. Sini 0. Kemudian 3 tambah 8, 11. 12 tambah 20. 32. Kemudian 9 tambah 0, 9. Kemudian yang B, nih caranya juga sama, perkalian dua matrik baris kali kolom. Nih, baris pertama kali kolom pertama. Kemudian baris kedua kali kolom pertama. Baru baris pertama ini kali kolom kedua, kemudian baris kedua kali kolom kedua. Gitu. Jadi ini nih. 1 kali 5 ditambah 2 kali 3, taruh atas. Kemudian yang baris kedua ini taruh di bawahnya. 0 kali 5 ditambah 4 kali 3. Kemudian di sebelah kanan ini, kita abaikan yang kolom 1 ini kita abaikan, dihilangkan. Jadi tinggal ini, 1 kali 3 ditambah 2 kali 6. Kemudian 0 kali 3 ditambah 4 kali 6. Setelah itu perhitungan biasa. Ini 5, di sini 6, ini 0, ini 12, dan ini 3, ini 12, ini 0, ini 24. Dan di jumlah biasa hasilnya 11, 15, 12, 24. Kemudian nomor 8. Tentukan determinan dari matrik A. Ini masih ingat determinan ya. Determinan itu berarti ini tinggal ngalikan silang, dikurangi.
untuk yang A. Berarti determinannya ini 2 kali 5 dikurangi 3 kali 1. Berarti 10 dikurangi 3 hasilnya 7. Tuh untuk yang determinan matrik ordo 2 kali 2. Kalau yang ordo 3 kali 3, nah seperti ini. Determinan matrik A, berarti kita tulis lagi 2 kolom yang pertama ini kita tulis di sebelah sini lagi. Nih 1, 2, 0, 2, 4, 1 kita tulis di sini. Kemudian kita tarik diagonalnya. Kita tarik diagonalnya begini. Nah, ini dijumlah yang diagonal dari kanan atas ke kiri bawah ini dijumlah semua. Nah, kita tulis ya. Berarti ini 1 kali 4 kali 5 ditambah 2 kali 1 kali 0 ditambah 3 kali 2 kali 1. Kemudian dikurangi yang sini dari dari kanan dari kanan ke kiri ini dikurangi, ini juga diagonalnya dikurangi semua. Dikurangi, kemudian jangan lupa dikasih kurung. Ini. Kurangi 3 ya, 3 kali 4 kali 0 ditambah 1 kali 1 kali 1 tambah 2 kali 2 kali 5. Nah, itu perhitungan biasa ya. Ini 1 kali 4 kali 5 20 ditambah ini 0, berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Dan yang ini 6 dikurangi, di sini ada 0 berarti nilainya 0. Ini 1, ini 20. Berarti 26 dikurangi 21 hasilnya 5. Seperti itu. Kemudian nomor 9. Tentukan inverse dari A 4, 2, 3, 2. Nah, inverse itu sama dengan, ingat, simbolnya A pangkat min 1. Ini A inverse. 1 per determinan dikali adjoin. Determinan masih ingat ya tadi, berarti dikalikan silang ini. A4 kali 2 dikurangi 2 kali 3. Ya, berarti sama dengan 1 per 4 kali 2 dikurangi 2 kali 3 dikali adjoin. Adjoinnya itu tinggal balik ini loh. Antara posisi 4 dan 2 ini dibalik. Yang di sini 2, di sini 4, gini. Kemudian yang ini dan itu dikasih min. Itu aja. Terus berarti ini 1 per 8 dikurangi 6 kali adjoinnya tetap. Ini berarti 1 per 8 dikurangi 6, 1 per 2 ya. Ini kali 2, min 2, min 3, 4. Kita kalikan 1, 1. Setengah kali 2 artinya 2 per 2 ya. Ini setengah kali 2 kan 2 kali 1 per 2 berarti 2 per 2. Ini juga min 2 kali 1 min 2 per 2. Ini min 3 kali 1 min 3 per 2. 4 kali 1 4 per 2. Kita sederhanakan berarti sama dengan 2 dibagi 2 1. Min 2 dibagi 2 min 1. Min 3 per 2 tetap. Kemudian 4 dibagi 2 2. Itulah inverse dari matrik A ini. Kemudian nomor 10. Nomor 10 ini kita masuk di translasi atau pergeseran. Nah, kemarin kita belajar titik yang digeser itu, ya titik digeser ke kanan, ke atas, atau ke kiri, ke bawah itu kan berarti posisi titik awal ditambah dengan pergeserannya, ya kan? Nah, kalau ini tanpa menggambar, kita bisa juga mencari bayangan titik setelah digeser atau setelah ditranslasi. Ya, ini titik A 3,6 kemudian digeser atau ditranslasi sepanjang 1,5. Berarti 1 ke kanan, 5 ke atas. Ini ya. Berarti tinggal jumlahkan kan ya. Berarti berapa hasilnya? 3 ditambah 1, 4. 6 ditambah 5, 11. Berarti 4,11. Tinggal jumlahkan ya. X dengan X, yang depan dengan depan, belakang dengan belakang. Gitu. Kemudian yang nomor 11. Ini juga sama caranya. Tentukan bayangan titik A ini oleh pergeseran ini. Berarti tinggal jumlah. Berarti min 3 ditambah min 2 berarti min 5. Min 1 ditambah 4 berarti 3 ya. Sama aja dengan 4 dikurangi 1. 3. Jadi hasilnya min 5,3. Dan nomor 12, tentukan bayangan garis ini oleh translasi ini. Jadi sekarang garis yang digeser sepanjang 1 dan 4. 1 ke kanan, 4 ke atas. Garis ini. Bagaimana caranya? Seperti ini.
Nah, ini kan kemarin kita sudah dapat rumusnya. Jika satu titik, misalkan ini titik P, X, Y, kemudian digeser atau ditranslasi sepanjang A dengan B, maka hasil bayangannya itu kan X ditambah A, kemudian Y ditambah B, seperti ini. Nah, ini X, Y ini, jadi ditambah dengan A, B, maka hasilnya sama dengan X aksen, Y aksen ya, sama dengan bayangannya kan gitu, atau titik akhirnya. Nah, ini kita cari X-nya, jadi X sama dengan apa? X aksen min A. Ini Y sama dengan Y aksen min B. Nah, kalau di soal berarti titiknya X, Y ya, kita biarkan karena belum tahu titiknya. Kemudian AB-nya pergeserannya berapa ini? 1 dengan 4 ya. 1, 4 sama dengan ini X aksen, Y aksen. Berarti X sama dengan X aksen min 1, Y-nya sama dengan Y aksen min 4. Nah, setelah dapat X dan Y, sekarang kita masukkan ke persamaan awalnya ini. Persamaan awalnya kan ini. Persamaan garisnya Y sama dengan 2X. Berarti Y-nya kita ganti dengan Y aksen min 4, dan X-nya kita ganti dengan X aksen min 1. Tuh, berarti ini 2 kali X aksen min 1. Berarti Y aksen min 4 sama dengan 2 kali X aksen, itu 2X aksen, min 2 kali 1, min 2. Min 4-nya saya bawa ke kanan sekalian ya. Jadi Y aksen sama dengan ini, 2X aksen min 2, negatif 4 saya bawa ke kanan sama dengan jadi positif 4. Jadi Y aksen sama dengan 2X aksen plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini, Y aksennya tinggal menghilangkan. Berarti tinggal Y sama dengan 2X plus 2. Itulah bayangan dari translasi ini. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan 2X plus 2. Nah, semoga bisa dipahami ya dari 12 soal ini. Semoga ujiannya besok lancar dan sukses. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.